Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri Wonogiri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan melakukan kajian kitab Matan Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wabil khusus pada Imam Al-Juwaini. Ya, sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Al-af'al fi'lu sahibi syari'ah la yakhlu imma ayyakuna ala wajil qurbah wa ta'ah au ghaira dhalik. Fi'lu sahibi syariah, perbuatan Kanjeng Nabi yang mempunyai syariat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perbuatan baginda Rasul itu ayyakuna ala wajil qurbah wa ta'ah. Jadi perbuatan baginda Rasul itu dalam rangka untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Yang kedua, au ghaira dzalik, tindakan baginda Rasul itu ada yang selain motif wajil qurbah wa ta'ah. Jadi ada yang wajil qurbah wa ta'ah, ada yang tidak ala wajil qurbah wa ta'ah. Di dalam kajian usul fikih biasanya yang dijelaskan itu tentu ala wajil qurba wa ta'ah, tapi sangat sedikit sekali mengupas terkait dengan au ghairu dzalik. Pada hari ini kita akan mengupas perbuatan baginda Rasul itu tidak ala wajil qurba wa ta'ah, ya kan. Di dalam kitab ini yang pertama perlu dipahami bahwa anna fi'lar rasul la yakunu haraman wala makruhan wala khilafal aula. Jadi perbuatan baginda Rasul itu tidak ada yang barang haram, tidak ada, atau makruh atau khilaful aula, itu tidak ada. Beda dengan kita ya, beda dengan kita. Jadi tidak ada. Yang ada itu nanti tentu hanya hukum itu hanya wajib, kemudian mandub, kemudian bisa jadi mubah. Nah, pada hari ini kita akan membahas perbuatan apa yang tidak terkategori ala wajil qurba wa ta'ah. Salah satunya adalah para ulama usul fikih di dalam Thariqatul Mutakallimin, seperti Imam Abul Husain Al-Basri dalam kitab Al-Mu'tamad, ya. Beliau mengatakan bahwa af'alur Rasul itu ada sampai 10 macam. Yang pertama adalah al-fi'lul jibili,
sebuah perbuatan baginda Rasul yang mana perbuatan itu dikarenakan tuntutan naluri, insting atau bawaan manusia. Karena perlu dipahami bahwa Kanjeng Nabi itu tidak hanya Rasul, tetap bashar. Ada sisi-sisi manusia beliau yang perlu dikupas, ya kan? Nah, yang pertama adalah fi'lul jibili, ada al-fi'lul adi, ya kan? Yang lebih banyak dikupas adalah nanti fi'l yang kemudian menjadi bayan. Karena memang definisi hadis adalah menurut ulama usul fikih adalah akwal, ya kan? Perkataan baginda Rasul yang kemarin sudah kita bahas, ya kan? Bagaimana perkataan baginda Rasul itu yang di dalam sunnah itu fungsinya itu memperkuat Al-Quran atau memperjelas Al-Quran, ya. Ada bayan takkid, ada bayan tafsir, atau kemudian bayan tasyrik yang kemudian membuat norma baru dari sunnah. Nah, sekarang yang kedua adalah af'al. Nah, persoalan af'al ini tidak tidak sama perlakuannya dengan akwal baginda Rasul, ya. Karena af'al ini berbeda. Yang pertama adalah perlu kita pahami au ghairu dzalik. Bagaimana kemudian kita memahami perbuatan baginda Rasul tidak dalam kerangka wajil qurbah wa ta'ah. Salah satunya adalah al-fi'lul jibili, ya. Sebuah perbuatan baginda Rasul yang didorong oleh insting atau kemudian naluri, bawaan atau innate, ya. Jadi bawaan manusia. Lah, bagaimana? Apakah kemudian itu berimplikasi hukum kepada kita? Ya, ini kita bahas sebelum kita itu. Ada tiga pendapat di dalam secara umum ada tiga pendapat terkait dengan af'alun nabi, ya kan? Dan implikasinya terhadap hukum itu. Yang pertama adalah annal fi'lan nabawi bimujarradihi itu dalun al hukmi fi haqqina. Jadi perilaku nabi ini secara umum, ya, secara umum. Saya belum masuk ke jibili, tapi secara umum dulu. Perilaku Kanjeng Nabi itu, berdasarkan perilaku itu bisa menunjukkan hukum bagi kita. Jadi ada yang mengatakan ulama, ya, hiya dalatun alal wujub fi haqqina. Apa yang dikatakan baginda Rasul itu kemudian wajib bagi kita. Ada yang mengatakan gitu. Terlepas itu bagi baginda Rasul wajib atau tidak, tapi itu yang dilakukan oleh baginda Rasul itu ada yang mengatakan wajib bagi kita. Ada ulama yang mengatakan dalatun ala nadbi fi haqqina. Enggak, bukan wajib, tapi hanya sunnah saja. Nadab, ya. Nadab, mandub, ya kan, fi haqqina. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan baginda Rasul itu tanpa harus kita neliti status hukumnya. Yang ketiga itu mubah bagi kita. Apa konsekuensi ini? Kalau perbuatan baginda Rasul itu wajib bagi kita, maka kita kembali kepada definisi wajib adalah ya ma yusabu ala fi'lih, ya kan? Kemudian wa yu'aqabu ala tarkih. Jadi sebuah perbuatan yang kemudian mendapatkan reward ketika dilakukan, tapi kemudian mendapatkan punishment ketika ditinggalkan, itu wajib bagi kita. Jadi kalau kemudian itu hukumnya wajib bagi kita, kemudian kok kita tidak mengikuti, maka ada punishment. Nah, bagaimana nadab? Nadab itu yusabu ala fi'lih, tapi wala yu'aqabu ala tarkih. Jadi kalau tindakan itu dilakukan, artinya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Kalau kita mengikuti dapat pahala, ya reward. Kalau kita tidak mengikuti, kita tidak dapat punishment. Ini nadab konsepnya, ya kan? Yang ketiga adalah mubah. Mubah itu, ya kan, la yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Ya, konsep mubah itu adalah tidak mendapatkan pahala ketika kita lakukan, tapi juga tidak mendapatkan punishment ketika kita tinggalkan. Ini konsep ini penting, ya, karena
berimplikasi hukum apa kepada kita, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Itu yang pertama, ulama yang pertama. Ulama yang kedua itu la tadullu ala syai'in fi haqqina illa bi'tibari hukmiha binisbah ilahi. Jadi hukum apa yang dilakukan baginda Rasul itu dilihat, kalau perbuatan itu wajib bagi kanjeng Nabi, maka wajib bagi kita. Kalau yang pertama tadi kan tanpa melihat itu. Ya, pendapat ulama yang pertama tadi kan tanpa melihat itu. Kalau wajib kanjeng Nabi, fama fa'alahu ala wajil wujub fa huwa alaina wajib. Tapi kalau kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu ala wajin nadbi, maka itu juga nadab bagi kita, sunnah bagi kita. Ya, sunnah bagi kita. Wa ma fa'alahu ala wajil ibahah fa huwa lana mubah. Kalau memang itu mubah bagi kanjeng Nabi melakukan itu dengan standar ibahah, maka ketika kita mengikutinya itu juga hukumnya mubah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada pendapat yang ketiga. Laisat adillatan bimujarradiha. Jadi apa yang dilakukan baginda Rasul itu tidak bisa menjadi dalil dengan sendirinya, nggak bisa. Ya kan, nggak bisa seperti yang pertama menjadi wajib semuanya, atau kemudian menjadi sunnah semuanya, atau menjadi ibahah semuanya. Itu tidak bisa. Walaisat adillatan bi'tibari hukmnya binisbah ilaih. Ya juga tidak bisa dijadikan dalil gara-gara bahwa apa yang dilakukan baginda Rasul wajib, maka wajib juga bagi kita. Enggak juga seperti itu. Kenapa? Kata ulama yang ketiga ini, lihtimali ayyakunal fi'lu alladzi fa'alahu min khosoisi. Kenapa? Karena bisa terjadi, bisa mengandung probability bahwa apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu justru kekhususan baginda Rasul. Bayangkan toh kalau itu itu sebuah perbuatan yang prerogatif bagi kanjeng Nabi gitu. Masa awak dewe kemudian mensejajarkan dengan kan nggak bisa. Ya kan? Jadi pendapat yang ketiga ini masih belum jelas. Tentu membutuhkan ada dalil-dalil yang lain, tidak semudah itu. Ya. Ini secara umum, secara gambaran secara umum di dalam memahami implikasi hukum dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Sekarang kita berbicara terkait dengan kembali yang pertama tadi, bahwa yang kita bahas pada hari ini adalah au ghairu dzalik. Artinya tindakan baginda Rasul tidak dalam rangka kurbah, tidak dalam rangka taat. Apa? Salah satunya adalah al-fi'lul jibili. Ya. Perlu dipahami bahwa sekali lagi bahwa kenapa Nabi kok ada fi'lul jibili? Sekali lagi bahwa Nabi itu juga basyarun kasairil basyar. Nabi itu manusia seperti manusia yang lain. Cuma beliau diangkat menjadi nabi, kemudian punya risalah. Ya kan? Itu bedanya. Artinya apa? Artinya bahwa ada tuntutan-tuntutan, ada bawaan-bawaan kemanusiaan, ada insting-insting atau naluri-naluri manusia yang kemudian tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Ya kan? Itu yang perlu dipahami. Bagaimana contohnya? Coba. Ada wal af'al jibiliyah. Itu ada dua ya yang kita bahas. Fi'lun yaqa'u minhu ittiraran duna qasdin minhu liiqa'ihi mutlaqan. Jadi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasul itu otomatis gitu loh, ada otomatis. Jadi tanpa ada tujuan. Ya ada perbuatan itu yang otomatis ya, yang kemudian nggak bisa menghindar. Manusia itu tidak bisa menghindar. Contohnya apa? Kalau kanjeng Nabi itu idza surra, ketika Nabi itu bahagia, itu istana rawaju. Itu ada nur yang luar biasa. Kayak ka'anaukit atau komar, kayak potongan rembulan. Wajah yang berseri-seri itu adalah wajah yang berseri-seri
itu adalah tindakan, itu naluri manusia yang mana tidak bisa dihindari baginda Rasul. Kayak kita mendapat kabar bahagia, kemudian ekspresi, ya kan, ekspresi. Ini sebenarnya ini adalah fi'lul jibili sebenarnya, ya kan. Kemudian ketika tidak suka, ya kan, namanya manusia ya, ada yang gembira, kemudian posisi tidak suka, ya kan, ya itu biasalah seperti itu, ya kan, itu seperti biasa. Artinya apa? Kalau kemudian ekspresi yang dilakukan baginda Rasul seperti tadi itu la hukma lahu syar'an, ya kan? Liwuku hiduna qasdin minhu, karena terjadinya ekspresi itu tidak bisa dikendalikan, dikontrol oleh baginda Rasul. Ini ekspresi manusia, naluri, ya kan? Kalau seperti itu khorijun an nitaqit taklif, berarti keluar dari taklif. Maksudnya apa? Maksudnya umatnya itu nggak perlu ketaklif nih, Kanjeng Nabi bahagia itu harus seperti itu ya, kita harus seperti itu manusiawi sebenarnya. Tidak taklif, tidak menjadi kita harus mengikuti, ya kan? Maka la yustafadu minhu hukmun, ya tidak bisa diambil hukum apa, ekspresi Kanjeng Nabi kayak gitu itu apa kemudian bisa diambil itu wajib, itu sunnah, itu mubah, la yustafadu minhu hukmun, karena nggak ada qasdu, nggak ada kesengajaan, nggak ada keinginan baginda Rasul, karena ini sebuah ekspresi manusia yang tidak terkontrol, ya kan, biasa kayak gitu biasa. Walaya ta'allaqu bi amrun biktida, jadi nggak ada hubungannya dengan perintah, sampean harus mengikuti ya. Kalau bahagia itu seperti koyok rembulan, ya model ya nggak bisa kita, ya kan. Wala nahyun an mukhalafah, ya kan, kemudian larangan untuk berbeda, ya kan, harus seperti itu loh ya. Kalau kemudian bahagia, ekspresinya harus seperti itu, seperti baginda Rasul. Nggak ada urusannya dengan perintah dan larangan, ya kan? Karena ini naluri manusia sebenarnya. Ini naluri manusia, ya kan? Ini ittiror, sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Ada sebuah fi'lul jibili itu yang pertama adalah tidak bisa terkontrol, ya kan? Ada yang bisa terkontrol, ya, bebas. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu bisa melakukan A, bisa melakukan B. Kalau ini kan sudah nggak bisa. Kanjeng Nabi memang ekspresinya seperti itu. Kemudian ada yang separuh, ya kan? Ada yang ittiror atau ghairut tiror, ya, ada yang niscaya, ada yang jadi ini serupa, jadi modelnya ada separuhnya itu ittiror, separuhnya tidak. Contohnya apa? Contohnya itu mahabbah, seneng, ya, orang seneng, orang tidak suka, ya kan. Kalau tidak senengnya itu dikarenakan mengikuti ajaran, ya, maka ini beda, ya. Ini ekspresi, ini naluri, seneng dan tidak suka itu sebenarnya naluri, tapi karena ini, ya, seumpama ini mengikuti, seperti Kanjeng Nabi dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima jitu. Jadi tidak sempurna iman seseorang itu sehingga kesenangannya itu harus mengikuti dengan risalah, ya kan. Jadi seneng ini kan, senengnya ini, ya, seneng mengikuti risalah. Nah, kalau kemudian kita juga seneng apa yang dibawa oleh baginda Rasul, ini bukan naluri, ya, ini bukan sekedar naluri. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan ajaran, ya kan. Kalau mahabbah seperti ini, al-karohiyah juga sama.
Tapi ada yang mahabbah karohiyah itu yang bersifat naluri itu juga ada. Ya. Apa? Ya kan? Ya kalau kita seneng barang yang enak, kemudian tidak suka sesuatu yang menyakiti kita, gitu kan? Ini kan sebenarnya naluri saja sebenarnya. Sebenarnya naluri. Masa bisa bisa dikondisikan. Nabi juga punya naluri sebenarnya, suka, tidak suka, ya kan? Itu bisa tabi'iyah, bisa tidak tabi'iyah. Kalau yang pertama itu menjadi tidak tabi'iyah. Jadi mahabbah karoha, ya kita mahabbah terhadap apa risalah baginda Rasul, hal-hal yang baik yang ada dalam risalah itu. Kemudian kita nggak suka karoha terhadap hal-hal yang diharamkan dan sebagainya. Itu tentu akan berimplikasi pada hukum, ya kan? Berimplikasi kepada hukum. Seumpama juga Kanjeng Nabi dawuh kana yuhibbut tayamun mastato fi tuhurihi wa tana'uli, gitu kan? Jadi Kanjeng Nabi itu suka mendahulukan yang kanan, ya kan? Ketika dalam sesuci itu kan nanti kanan dulu, anggota badan yang kanan. Ketika sandalan pakai sandal itu juga Kanjeng Nabi. Kalau seperti itu kita suka dengan seperti itu, ya karena Kanjeng Nabi ini ada dasarnya. Lah ini tentu ini bukan mahabbah yang naluri, mahabbah yang kemudian punya makna ibadah, ya kan? Yang kedua, seperti kalau contoh karoha, Kanjeng Nabi itu yakrahun nifaq wal munafikin wa yakrahul kadzib wal kadzibin, ya kan? Kanjeng Nabi itu geting dengan nifaq. Apa nifak itu ya? Jadi nifak itu luar tidak sama dengan yang batin. Gitu. Di luarnya itu tidak sama dengan batinnya. Jadi dulu kalau munafikin itu orang-orang tidak senang Islam, tapi kemudian dohirnya itu ngetok Islam, tapi aslinya dia ngelek Islam, ya kan? Ini Kanjeng Nabi sejak awal tidak suka. Kalau kemudian kita tidak suka, ini bermotif ibadah karena Nabi melakukan itu dan itu memang di dalam ajaran memang ada, ya kan? Lah nifak ini klise ya. Kalau hari ini nifak itu kalau di dalam kalau ada padanannya itu adalah ketika perbuatan tidak sama dengan apa yang diyakini, itu dinamakan kalau dalam psikologi sosial namanya disonansi kognitif namanya, ya kan? Jadi antara yang diyakini dengan yang diperbuat itu tidak sinkron. Ya, kalau sinkron nggak nifak lagi namanya kalau sinkron. Kalau nggak sinkron dalam psikologi sosial itu namanya disonansi kognitif namanya. Ini teori ini dimunculkan oleh L. Festinger pada tahun 57 kayaknya, ya kan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ilmu psikologi, orang yang tidak sinkron itu sebenarnya mereka itu dalam tanda kecemasan yang luar biasa sebenarnya. Antara perbuatan dengan yang diyakini berbeda, itu dia itu cemas, posisinya cemas. Ini diterus-terusnya dari stres. Jadi antara yang diyakini dengan yang diperbuat itu tidak sinkron, itu bermasalah sebenarnya. Ya kan? Lah, nifak di dalam agama itu ya yang diyakini itu tidak seperti itu, ya. Jadi ngenyek agama Islam, ya, orang munafikin itu, tapi di luarnya itu koyok-koyok membela, koyok-koyok memuji dan sebagainya. Ini orang-orang yang sebenarnya dalam psikologi sosial itu orang-orang yang stres, orang-orang yang dalam kecemasan yang akut sebenarnya. Itu namanya disonansi kognitif namanya. Jadi itu ada. Nah, kalau ulama dulu ketika ada perbedaan antara perbuatan dengan keyakinan, maka
supaya nanti harus disinkronkan. Bisa jadi bahwa perbuatannya harus disinkronkan dengan apa yang diyakini. Nah, tapi sekarang tidak. Sekarang itu berbeda. Kalau perbuatan dengan yang diyakini berbeda, yang diyakini itu yang dinegosiasi supaya sama dengan perbuatannya, gitu kan? Jadi standar yang bagus itu kemudian diturunkan sehingga sama dengan perbuatannya. Kenapa dilakukan? Karena orang yang dalam kondisi cemas itu memang butuh sebuah kompromi sinkron supaya kecemasannya itu hilang. Kalau dalam teori sosial itu muncul namanya dramaturgi sosial namanya nanti. Jadi hidup itu sosial itu kayak teater gitu loh. Tahu ya teater itu. Teater itu artis itu ketika orang teater ketika di front stage di depan itu kan dibuat yang sedemikian rupa citra baiknya, ya kan. Walaupun kemudian aslinya tidak seperti itu, di backstage itu nggak seperti itu, ya kan. Cuma ketika komunikasi dengan publik ada pencitraan yang luar biasa antara front stage dan backstage ini kemudian tidak nyambung kehidupan teater. Maka Erving Goffman itu tahun 59 kayaknya teori sosial ini dimunculkan dramaturgi namanya. Jadi drama ya kehidupan itu kayak drama. Jadi nifak itu kayak drama. Ada backstage, ada front stage, gitu kan. Itu sebenarnya Kanjeng Nabi juga tidak suka, ya kan? Karena itu membohongi diri sendiri, gitu kan? Itu yang yang pertama, ya. Artinya bahwa ada ketika kita tidak suka seperti itu, ada nilai ibadahnya. Tapi yang kedua, al-mahabbah wal karohiyah at-tabi'iyatan, yang berdasarkan naluri. Seumpama gini, Kanjeng Nabi itu yuhibbul halwa, kemudian sing manis-manis, ya, kemudian madu gitu kan. Kemudian Kanjeng Nabi juga yang paling disenangi itu yang manis tur al-barid, yang dingin gitu kan. Jadi kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini Kanjeng Nabi suka kayak gitu. Kemudian Kanjeng Nabi tidak suka dengan makan dop sumama, ya. Makan dop itu tidak suka, artinya tidak suka. Kemudian dimakan oleh sahabat Khalid bin Walid. Kalau seperti itu, ya, pada umumnya adalah itu hanya mubah. Hanya mubah. Ya kan? Mubah itu apa artinya? Ya, ketika Anda mau silakan, ya kan? Kalau tidak juga silakan. Kalau enggak juga silakan. Karena ini kenapa? Karena perbuatan Kanjeng Nabi ini didorong oleh naluri kemanusiaan. Ya kan? Saya suka ini, ya kan? Kalau yang lagi-lagi, lho ya nek piye nek diabetes. Ya kan? Diabetes kan enggak boleh, Pak, yang suka yang manis-manis. Ya karena ini naluri. Enggak harus kemudian jenengan untuk Kanjeng Nabi kan itu, Pak. Ya kan, yang yuhibbul halwa, kemudian madu dan sebagainya. Anda boleh melakukan karena ini mubah, karena ini kenapa? Karena didasarkan pada dorongan naluri. Gitu loh. Jadi ini dorongan naluri. Naluri kalau kemudian naluri itu secara umum adalah tidak lebih dari mubah. Mubah itu ketika Anda lakukan, ya monggo, kalau enggak ya ditinggal. Enggak apa-apa. Ya kan? Ini adalah al-fi'lul jibili. Ya, al-fi'lul jibili, terkait dengan al-fi'lul jibili yang kemudian tidak terkontrol, ya, karena suka tidak suka itu kan sangat-sangat naluri, ya, sangat-sangat insting sekali dan sebagainya macam itu. Nah, ini kalau seperti itu, ya kembali pada para ulama bahwa al-masyhur itu enggak lebih dari mubah, ya kan. Nah, bagaimana dengan af'al jibiliyah al-ikhtiyariyah? Kalau tadi kan al-af'al jibiliyah al-ittiroriyah yang tidak bisa menolak karena ini naluri itu, ya. Ada naluri yang kemudian bisa dikendalikan. Jadi
ma yaf'aluhu an qasdin wa irada. Jadi sebuah naluri itu tetap mempunyai ada keinginan, ada tujuan. Kenapa Kanjeng Nabi milih yang ini, enggak milih yang ini? Itu namanya al-jibiliyah al-ikhtiyariyah. Kalau yang pertama tadi kan al-ittirariyah, Nabi tidak bisa memilih, ya kan? Walaupun sama-sama naluri. Nah, kalau ini ada pilihan, ada tujuan lah. Jadi, apa contohnya? Tanawulut ta'am wasyarab. Ya kan? Kanjeng Nabi dahar, ya kan? Kemudian Kanjeng Nabi ngunjuk, ya kan? Minum. Itu adalah pilihan ikhtiariyah sebenarnya. Dan itu manusiawi lah ya. Manusia butuh makan, butuh minum untuk bertahan. Itu kan dorongan insting naluri manusia itu kan ada. Wa qadaul haja, ya kan? Kemudian wattikhadul manzil, Kanjeng Nabi kemudian membuat rumah. Itu kan biasa saja sebenarnya. Ini naluri sebenarnya. Yang namanya manusia itu ya kan supaya survive tentu ya kan harus tidak hujan-hujanan terus dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang survive yang manusia semuanya sama. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi kalau kemudian ittikhadul manzil, kita juga sama, ya. Kita juga butuh rumah, wal malabis, kemudian kita pakaian, ya. Itu biasa saja sebenarnya. Wal firash, ya. Kemudian kita ketika tidur harus ada lemek bahasanya. Kemudian jalan, ya kan? Jalan, duduk, tidur, berobat, dan nikah gitu kan. Ini hal yang sebenarnya naluri, yang ikhtiariyah, ya kan? Naluri ikhtiariyah. Artinya apa? Kanjeng Nabi bisa makan, bisa tidak, ya kan? Bisa pakai pakaian ini, tidak pakai pakaian ini, ya. Tidak jalan, ya kan? Bisa lari, bisa duduk, bisa, itu hal yang naluri sebenarnya, ya kan? Tapi ikhtiariyah. Kalau seperti ini kan makan itu kan doruri lil insan ya. Jadi sesuatu yang doruri. Jadi kita makan, minum itu kan doruri, sesuatu yang doruri dan itu naluri. Apa maksud doruri itu? Bahwa kalau kita tidak makan ya rusak, ya kan? Jadi sesuatu sebuah tatanan itu akan menjadi rusak tanpa sesuatu yang lain. Lah itu menjadi doruri, ya kan? Kalau kemudian sesuatu itu tidak kita konsumsi, bisa jadi kita tidak ambil, maka akan terjadi halak dan fasad, kerusakan. Seperti makan, ya kan? Itu naluri sekali. Kalau kita nggak kepengen badan kita rusak, ya kan, maka naluri manusia ya makan, ya minum. Namanya jasad ini butuh itu, ya kan. Kalau kita nggak kademen, ya kan, ya harus buat rumah, ya, atau berpakaian, atau ini hal-hal yang doruri lil insan, ya kan. Ini biasa sebenarnya. Biasa. Nah, kalau seperti itu, apa yang dilakukan baginda Rasul itu adalah jibili ikhtiari yang doruri, maka ulama mengatakan bahwa fi'lun Nabi itu ya keluar dari taklif sebenarnya. Jadi urusan makan itu enggak terus kita mengikuti kanjeng Nabi makan, butuh makan, enggak juga. Kita itu sebagai manusia ya perlu naluri kemanusiaan juga sama. Kanjeng Nabi makan, butuh makan, yang namanya manusia, kita juga butuh makan, namanya manusia. Ini kita sama-sama punya naluri kemanusiaan. Kalau seperti itu tidak itu keluar dari taklif, ya kan? Itu keluar dari taklif. Jadi kalau ada orang mengatakan faman fa'ala syai'an min dalik, gitu kan? Barang siapa yang kemudian mengerjakan itu
wa za'ama annahu annahu tadi bahwa dia itu mengikuti bin Nabi faqad akhta, ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya dia itu naluri, ya kan? Itu naluri manusia. Li annahu sayaf'alu sya'am aba. Jadi Kanjeng Nabi itu bisa melakukan sewaktu-waktu atau kemudian tidak. Itu tergantung dorongan naluri saja. Kalau kepengen survive ya harus makan dan sebagainya. Itu biasalah. Jadi itu biasa. Jadi jangan kemudian sidik-sidik saya itu iktidak bin Nabi gitu kan. Makan. Ya persoalan makan nih perutmu lapar ya makan. Ya kan, nek jenenge naluri manusia enggak kemudian sidik-sidik kemudian diklaimkan kemudian Kanjeng Nabi, ya kan? Iya nek ngono. Nah sing ngono ki saya nikah itu ya Kanjeng Nabi ya. Awakmu dhewe kepengin nikah. Ya kan, awakmu dhewe dorongan kok. Ya kan? Itu kan hal-hal yang naluri saja toh sebenarnya. Yang kalau urusan yang lain ya yang lain lah. Kemudian ada yang kadang Kanjeng Nabi itu qad ya'kulu ta'aman muayyan, ya kan? Kanjeng Nabi itu kadang dahar kurma, ya. Kemudian dahar roti dari gandum, ya kan? Yang kemudian itu semuanya pilihan gandum, pilihan kurma, itu sebenarnya laisa syai' min dalika dorurian, sebenarnya tidak doruri sebenarnya. Kenapa? Karena kadang Kanjeng Nabi juga meninggalkan ya tidak makan khubz syair, juga kadang tidak makan tamar, ya kan, biasa, ya kan, itu biasa saja, biasa saja. Ini persoalan hukum ya, persoalan hukum. Ini persoalan hukum. Kemudian banyak lah ya. Kemudian berikutnya adalah amkina wal azmina, ya, tempat, kemudian waktu. Itu juga ya tempat waktu yang tempatnya perbuatan naluri itu juga nggak perlu kemudian kita itu harus seperti itu. Ya, kalau tempat seperti itu jenengan harus makan di Mekah kira-kira, ya kan? Karena Kanjeng Nabi makannya di sana gitu kan. Ya enggak juga, itu ya naluri Kanjeng Nabi di sana, ya kan? Wal azmina. Gitu ya. Ada yang kemudian tidak doruri, ya, ada yang tidak doruri, tapi kemudian ini sama-sama fi'il jibilinya. Haji itu gini. Apa bedanya haji sama doruri? Kalau haji itu, kalau kita hajah itu kebutuhan. Kebutuhan itu kalau kita tidak penuhi, maka kita dalam masyakot, ada capek, ada kesulitan lah, ya. Kalau doruri, kalau tidak diambil akan ada kerusakan. Kalau di hajah ini, kalau kita tidak ngambil, tidak terjadi kerusakan, tapi kesulitan. Contohnya apa? Ka'aslit tikhadil maraqib. Jadi Nabi itu, ya kan, Kanjeng Nabi itu nek tindak itu juga pakai, ada yang pakai keledai, pakai jaran, ya kan? Ini sesuatu yang sebenarnya tidak doruri sebenarnya. Kenapa? Karena kita jalan bisa pakai kaki, ya kan? Kedua kaki itu bisa. Tapi ini haji. Kalau kemudian Kanjeng Nabi tidak tidak pakai jaran, ya, nunggang jaran, maka ada kesulitan. Artinya apa? Ini tuh pertimbangan naluri saja sebenarnya. Naluri saja. Artinya apa? Ya sampean Kanjeng Nabi gak gawe mobil ya. Berarti ora usah nggawe mobil awake dhewe. Tuku keledai wae gitu kan. Karena apa? Karena iktidaan bin Nabi. Lah, ini salah kaprah. Ya kan? Wong itu fi'lul jibili, ya kan? Itu fi'lul jibili yang ikhtiari. Maka kalau seperti itu, fi'lul jibili ikhtiari itu ya al-ibahah. Jadi mubah. Jadi bagi kita itu mubah. Jadi jenengan beli kuda ya monggo, kemana-mana pakai kuda ya monggo, ya kan. Tapi nggak perlu kemudian saya wajib ini loh, jangan dulu, ya kan. Ini
iktida'un Nabi. Karena apa? Karena Nabi pun sebenarnya menggunakan khoil itu naluri saja sebenarnya. Ya. Jadi naluri, sebuah insting, sebuah pengaruh di sana, ya kan? Itu biasa saja. Kayak jenengan di sini kemudian pakai sepeda motor, pakai sepeda ontel, ya kan, melaku. Itu kan biasa saja itu sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau tidak diambil maka kesulitan, ya kan, ada masyakot dan sebagainya. Tapi paling tidak bahwa fi'lul jibili itu ya di situ paling banter atau ulama adalah masyhur itu paling banter itu mubah, ya kan. Jadi ini adalah fi'lul jibili yang murni. Maka wal masyhur indal usuliyin annahu la uswata fih bal man syaa ayyaf ala mithlah fa'al wa man syaa ayatrukat tarokah. Ya, jadi siapa yang mengikuti monggo, ya kan, yang kemudian dalam kondisi tertentu kok kemudian tidak bisa, ya nggak apa-apa. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, paling tidak gini. Jangan sampai kita itu hal-hal yang naluri manusia kayak gini itu kemudian diklaimkan Kanjeng Nabi gitu loh. Jadi sesuatu yang naluri yang kita lakukan itu jangan kemudian diklaimkan ke Kanjeng Nabi. Wong itu naluri kita kok. Itu kan kebutuhan kita di sini gitu kan. Hal-hal yang bersifat naluri jangan sampai sidik-sidik oh iya Kanjeng Nabi seperti itu ya, kita iktida'un bin Nabi gitu kan. Maka ada ulama yang seperti itu, za'ama seperti itu faqad akhta'a, ya kan, karena itu naluri, artinya bahwa tidak jauh dari ibahah hukumnya. Kalau kemudian kamu mewajibkan berarti hukumnya menjadi wajib. Kalau anjuran menjadi nadab, kalau mubah ya bebas, ya kan. Kalau punya uang ya beli kuda, nek gak punya uang ya gak usah beli kuda, yo beli wedhus ta apa gitu kan, ditumpahi. Jadi ini biasa saja gitu loh. Jangan menganggap bahwa semuanya seperti itu, beda ya. Kita akan membahas beberapa kali pertemuan sampai kemudian sebenarnya perbuatan Nabi apa sih yang kemudian yang berimplikasi wajib dan sunnah itu kayak apa. Ini nanti kita akan bahas berikutnya. Tapi paling tidak hari ini hal-hal yang dorongan naluri, insting dan sebagainya itu tidak jauh, masyhur menurut ulama usuliyin itu hanya sampai mubah, ya kan. Fa in dalla dalilun alal ikhtisasi bih yuhmalu alal ikhtisas wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan salihah wa waffiqni amalan salihah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.